Halo, balik lagi saya Bram, dan di video ini saya membahas sesuai dengan judul di video ini, yaitu gimana sih caranya dapetin klien pertama sebagai freelance atau agency yang bisa bayar kamu jutaan per bulan. Dan di sini nanti saya juga akan share gimana sih cara saya dulu dapetin klien pertama. Jadi biar nggak kamu skip video ini atau kelewatan beberapa penjelasan saya, tonton sampai selesai ya. Halo, balik lagi saya Bram nih. Setelah beberapa minggu sudah ya, saya nggak bikin video di YouTube karena kemarin saya sempat sakit juga. Dan kali ini saya akan bikin video nih buat kamu yang sekarang jadi freelance atau baru bangun agency biar dapetin klien pertamanya. Tapi sebelum itu, kalau misalkan kamu belajar tentang digital marketing, social media marketing, bisnis online, dan lain sebagainya, kamu bisa klik tombol subscribe di bawah biar aku tambah semangat bikin videonya buat kamu. Dan juga kamu bisa cek link di deskripsi di video ini. Di sana ada banyak link-link penting, kelas online, terus ada tools juga di sana yang bisa kamu pakai di sosial mediamu. Oke? Pasti ada dari kamu sekarang yang kesulitan untuk dapetin klien pertama. Apalagi kamu baru mau mulai jadi freelancer atau baru memulai untuk bangun agency. Untuk cari klien pertama itu adalah hal yang sangat sulit. Ya, sama seperti saya dulu tuh juga seperti itu. Tapi pada akhirnya saya punya beberapa strategi. Saya kumpulkan ada 8 deh. Ada 8 langkah yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu kopas ya. Jadi ini nggak terbatas hanya agensi tertentu. Jadi semua agensi, ya mau itu agensi marketing, mau itu agensi IT, mau itu agensi video dan lain sebagainya, ini bisa diterapkan di semua agensi karena pada intinya kan sama aja, jualan jasa. Seperti itu kan. Langkah pertama yang harus kamu lakukan itu adalah craft offer, yaitu buat penawaran. Coba tanyain ke dirimu sendiri, apa sih yang aku jual? Ke siapa sih aku jualan? Ya, itu langkah pertama yang harus banget kamu jawab ya. Kamu bisa jawab pertanyaan itu di kolom komentar atau kamu tulis di catatan, itu terserah. Yang penting pertanyaannya 2 itu tadi. Apa sih yang kamu jual dan ke siapa kamu jual jasamu? Langkah kedua, kamu harus buat yang namanya ICP atau Ideal Customer Profile. Kamu bisa buat Ideal Customer Profile dari 10 pertanyaan ini. Jadi, pertanyaan pertama adalah apa yang akan dibeli oleh klien dari kamu? Pertanyaan kedua, kenapa mereka harus beli itu? Yang ketiga, apa yang buat mereka ragu beli jasamu? Yang keempat, goalsnya apa? Tujuannya biar apa? Yang kelima, apa sih yang mereka suka? Yang keenam, apa yang mereka nggak suka atau mereka hindari? Yang ketujuh, apa yang buat mereka pusing setiap harinya? Yang kedelapan, usianya berapa? Yang kesembilan, gendernya apa? Yang kesepuluh, hobi atau minatnya apa? Jadi itu 10 pertanyaan yang harus kamu jawab. Jadi kamu bisa mendeskripsikan secara jelas siapa ideal klienmu itu nanti. Nah, langkah ketiga, kamu harus buat kalimat sakti. Ya, kalimat sakti ini maksudnya apa? Contohnya begini, saya membuat website toko online untuk pebisnis fashion, campaign marketing, dan boosting omset per campaignnya hingga 30-40%. Nah, kalimat sakti itu bisa dijadikan senjata yang nanti akan dibaca klien. Jadi klien akan bisa mendeskripsikan siapa kamu dengan jelas ya. Jadi klien akan mengambil jasamu atau enggak itu berdasarkan kalimat sakti yang kamu tulis di bio, di headline, di profile dan lain sebagainya. Itu yang penting kamu harus ada kalimat sakti seperti itu. Apakah harus seperti tadi Mas Bram? Enggak harus. Jadi kalau misalkan kamu pakai format-format lain, nggak apa-apa. Yang penting intinya harus spesifik ya. Jadi kamu membantu siapa, untuk apa, dan biar apa efeknya. Ya, 3 itu poin pentingnya. Langkah keempat, kamu harus melakukan branding. Branding ini penting banget. Kenapa? Karena ini untuk menentukan kamu siapa. Ya, apakah kamu sebagai freelancer yang nanti kamu harus menaikkan personal brandingmu, atau kamu akan jadi agency yang mana nantinya kamu harus menaikkan bisnis branding. Kenapa harus ditentuin dari awal? Ya biar kliennya nggak bingung. Nanti daripada personal brandingmu udah naik nih, terus kamu buat agency namanya berbeda, nanti klien akan bingung nih. Apakah kamu juga punya agency ini? Apakah agency ini punya kamu? Jadi dari awal harus ditentuin dulu ya. Selain dari nama dan logo, kamu juga harus brandingin yang namanya website atau landing page-mu. Pastikan di landing page-mu itu ada 3 hal ini. Yang pertama ada company profile, kalau misalkan kamu jadi agency, atau personal profile kalau misalkan kamu jadi freelancer. Yang kedua, kamu harus masukkan yang namanya video sales letter, ya VSL. Yang ketiga jelas daftar jasa yang ditawarkan.
Yang penting ada 3 poin ini di landing page-mu. Selain itu kamu bisa tambahin beberapa hal lain. Nah, nanti kalau misalkan kamu sudah dapat klien dan hasilnya bagus, kamu bisa tambahin review, testimonial, atau studi kasus dari klienmu yang sudah kamu bantu itu. Dan review itu tadi kamu bisa taruh di bagian atas dari landing page-mu. Kenapa? Karena testimonial itu adalah social proof. Yang mana social proof di dunia jasa itu adalah hal yang sangat super penting sekali yang harus kamu jelaskan, yang harus kamu tunjukkan ke calon-calon klienmu nanti. Nah, langkah kelima adalah cold calling. Ini langkah yang paling penting karena dari sinilah kamu nanti bisa dapetin klien pertama. Nah, maksudnya apa cold calling? Jadi kamu harus kontak orang-orang yang mereka sudah jadi ideal klienmu. Kamu bisa dapetin kontak-kontak ini misalkan dari LinkedIn, dari Google, dari Instagram, dari Facebook, ya. Kamu bisa kontak lewat WhatsApp-nya atau kamu bisa kontak lewat emailnya. Karena kuncinya seperti yang aku bilang di awal tadi, kunci dari untuk dapetin klien pertama adalah kamu harus cold calling, ya. Nggak usah takut cold calling ke 100 orang. Bahkan kalau bisa, kamu lebih dari 100 orang itu lebih bagus. Sebenarnya sih saya bisa untuk ajarin atau share gimana sih caranya cold calling yang bagus itu. Tapi mungkin itu di next video ya. Karena di video ini kan saya sharing gimana caranya dapetin klien pertama. Cuma kalau misalkan kamu mau request nih gimana caranya cold calling yang bagus, kamu bisa komentar di bawah ya. Nanti kalau komentarnya banyak, aku bikinin videonya buat kamu. Janji deh pokoknya. Nah, langkah keenam, organize ya. Kamu bisa buat folder di Google Drive, kamu bisa buat board di Trello ya. Google Drive kan aku rasa semua orang udah tahu ya, itu cloud storage. Trello itu adalah board yang mana nanti kamu bisa buat 4 board di sana. Jadi ada misalkan to-do list, ada work in progress, ada review, ada done. Jadi ada 4 tabel seperti itu. 4 tabel ini nanti bisa kamu share bersama klienmu mana kerjaan-kerjaan yang mulai dari to-do list, mana yang harus kamu kerjakan, ya kan? Mana yang work in progress, mana yang lagi di review, dan mana yang sudah selesai atau done. Ya, Trello itu penting dan itu Trello itu free kok. Langkah ketujuh yaitu eksekusi hasil cold calling. Setelah kamu dapetin kontak dari omni-channel yang sudah kamu dapetin di mana-mana, ya, mau itu dari LinkedIn, mau itu dari Instagram, Google, Facebook, dan lain sebagainya, kamu harus kontak mereka minimal 1 hari. Kamu kontak 25 prospek atau calon klien ya. Dan yang paling penting, kamu kontaknya itu di hari kerja dan di jam kerja. Jangan di weekend atau after hour, karena percuma aja nanti penawaranmu itu nggak akan digubris. Jadi paling nggak jam 8 sampai jam 4 sore lah ya, dari Senin sampai Jumat. Nah, bayangin kalau misalkan kamu 1 hari bisa kontak 25 klien, kalau Senin sampai Jumat 5 hari, kamu bisa total kontak 125 klien. Sorry, bukan klien ya, tapi prospek, karena kan mereka belum jadi klienmu, masih jadi prospek atau calon klien. Harusnya, sepengalamanku, kalau misalkan kamu kontak 125, paling nggak kamu itu bisa dapetin orang yang bales atau prospek yang bales itu sekitar 2-5 klien yang bisa kamu usahakan untuk closing. Tapi jangan lupa, ketika kamu kontak mereka nanti 2-5 klien ini yang bales ya, usahakan kamu telepon mereka supaya ada yang namanya personal touch. Nah, personal touch ini sangat penting. Biar apa? Biar mereka menganggap kamu membantu mereka itu dengan tulus, bukan mengejar uang mereka aja. Ingat ya, apalagi baru di awal-awal seperti ini, tugasmu itu sebenarnya memperbanyak portofolio dulu. Jangan keburu-buru cari uang, jangan keburu-buru mikirin profit, cuan, dan lain sebagainya. Tugasmu adalah kumpulin portofolio sebanyak-banyaknya. Tapi selain telepon sih, beberapa aku juga pernah kontak mereka itu lewat misalkan email atau chat, itu juga bisa ya. Tapi balik lagi seperti yang aku bilang di awal, kalau misalkan mau belajar tentang cold calling ini gimana caranya biar mereka bisa nyambung, kamu bisa komen di bawah ya, biar aku lebih pede gitu loh bikin videonya. Langkah ke-8, tinggal onboardnya aja. Setelah kamu dapetin klien, kamu closing klien, tentunya jangan lupa kamu harus bikin surat perjanjian kerjasama, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus klien lakukan, biar nggak ada yang namanya salah paham di kemudian hari ya. Jadi kamu bisa misalkan, kamu bisa menjanjikan klienmu itu berapa hari kerja. Nah, klien juga harus bayar misalkan berapa persen dulu kalau misalkan butuh DP atau langsung lunas. Nanti klien dapetin hasilnya dalam hari keberapa. Dan nanti klien bisa dapat revisi berapa kali. Nah, itu penting tuh ya. Semua kamu harus jelaskan di surat perjanjian kerjasama. Selain kamu kirim surat perjanjian kerjasama, kamu juga harus kirim yang namanya invoice. Kamu bisa bikin invoice. Ada beberapa platform-platform yang menyediakan invoice gratis. Kamu bisa Google aja lah ya, Google
bikin invoice gratis gitu. Nanti akan ketemu kok platformnya, karena aku sampai sekarang juga pakai platform yang gratis itu sebenarnya ya. Jadi kan awal-awal kan kamu pasti bingung kan gimana sih caranya bikin invoice gitu kan, dan lain sebagainya, surat perjanjian kerjasama. Itu nanti aku jelaskan di video berikutnya aja ya, karena di sini nanti kepanjangan. Dan setelah kamu kirim invoice dan mereka transfer dan ya sudah selesai, kamu sekarang sudah dapetin klien pertamamu. Tugasmu ya menyelesaikan kerjaan yang diminta dari klien, seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu aja videoku kali ini. Jangan lupa untuk misalkan nih kamu yang mau belajar tentang digital marketing, sosial media marketing, bisnis online, dan cara cari uang dari internet, kamu bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa kalau misalkan kamu mau request cara aku cold calling tadi, cara bikin invoice, cara bikin surat perjanjian kerjasama, kamu bisa komen biar aku pede bikin videonya, karena nanti biar banyak yang nonton juga kan gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari aku. Terima kasih sudah nonton sampai di ujung video ini ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen kalau misalkan kamu ada pertanyaan ya, biar nanti aku jawab. Dan sampai jumpa on the next video. Bye.